Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan ada gambar para pejuang Republik Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tokoh-tokoh perjuangan proklamasi. Mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan menyaksikan video, kalian harus dapat mengetahui perjuangan tokoh-tokoh proklamasi dengan benar. Yang kedua, dengan menyaksikan video ini juga, kalian harus dapat mengetahui tindakan-tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, melalui video ini juga, kalian harus dapat menyebutkan arti Bhinneka Tunggal Ika dengan percaya diri tentunya. Kemudian yang keempat, dengan menyaksikan video ini, kalian harus dapat menyebutkan unsur-unsur budaya dengan benar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa untuk mengusir penjajah. Nah, peristiwa heroik itu peristiwa yang di dalamnya terdapat unsur kepahlawanan untuk membela negara ya anak-anak. Mari kita lanjutkan materi pada pagi hari ini. Nah anak-anak, yang akan kita bahas pertama kali adalah sang proklamator, yang tidak lain dan tidak bukan adalah I.R. Soekarno. Jika kalian belum mengetahui siapa itu I.R. Soekarno, kalian bisa melihat gambarnya di sebelah kanan ya. Nah, I.R. Soekarno juga merupakan presiden pertama Republik Indonesia loh, dengan julukan Singa Podium. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dengan riwayat pendidikan yaitu yang pertama, beliau sekolah di IS Tulungagung, kemudian yang kedua di ELS Mojokerto, kemudian dilanjutkan ke HBS Surabaya. Kemudian terakhir beliau menempuh pendidikan di Teknisi Higher School atau THS yang sekarang menjadi ITB Bandung ya anak-anak. Nah, perjuangan beliau yaitu merumuskan dan membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian proklamator yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta atau yang lebih kita kenal dengan Bapak Koperasi Indonesia ya anak-anak. Nah, gambar beliau ada di sebelah kanan ya jika kalian belum mengetahuinya. Nah, beliau lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dengan riwayat pendidikan yang pertama beliau bersekolah di ELS Bukit Tinggi, kemudian melanjutkan di Mulo, Padang, dan yang terakhir di Handels Middlesbrough School atau HMS Jakarta. Perjuangan beliau yaitu mendampingi pembacaan proklamasi dan menandatangani teks tersebut. Apakah kalian tahu sang proklamator I.R. Soekarno tidak akan mau membacakan teks proklamasi kalau tidak ada Bung Hatta di sebelahnya loh. Maka dari itu peran Muhammad Hatta sangat penting ya anak-anak. Nah anak-anak, tokoh proklamasi yang berikutnya adalah Mr. Ahmad Subarjo yang lahir di Karawang 23 Maret 1896. Foto beliau bisa kalian lihat di sebelah kanan. Nah, beliau merupakan anggota BPU PKI ya. Kemudian beliau juga berperan dalam penengah golongan muda dan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, beliau ikut merumuskan teks proklamasi di bagian kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat, beliau juga merupakan anggota PPKI. Kemudian yang terakhir, beliau juga ikut dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, sangat menarik ya. Ada 2 proklamator dan 1 tokoh proklamasi. Ini tidak perlu kalian tulis di buku catatan kalian, karena ini sudah ada loh di buku paket kalian.
Kalau kalian penasaran, bolehlah nanti setelah pembelajaran kalian buka-buka buku paket kalian. Baiklah anak-anak, materi berikutnya adalah tindakan heroik mendukung proklamasi. Yang pertama ada insiden bendera Surabaya yang terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa itu dimulai dengan orang Belanda yang mengibarkan bendera berwarna merah putih biru di atas Hotel Yamato atau Hotel Majapahit. Hal tersebut memancing kemarahan warga. Selanjutnya, warga menaiki Hotel Yamato dan merobek warna biru bendera Belanda. Kemudian dikibarkan kembali menjadi bendera merah putih atau bendera milik Indonesia. Tindakan heroik yang kedua terjadi di kota Yogyakarta pada tanggal 26 September 1945, di mana pegawai mogok kerja dan memaksa Jepang untuk menyerahkan perkantoran kepada Indonesia. Tindakan tersebut diperkuat oleh Komite Nasional Indonesia yang mengumumkan pembentukan pemerintahan baru, serta BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang merebut Barak Otsukai Butai. Nah, BKR ini adalah cikal bakal TNI loh anak-anak. Selain di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera juga terjadi tindakan heroik, lebih tepatnya di Aceh, tanggal 6 Oktober 1945. Pemuda beserta tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API, kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Tindakan heroik berikutnya terjadi di kota Palembang, tanggal 8 Oktober 1945. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Nah, Dr. A.K. Ghani gambarnya bisa kalian lihat di sebelah kanan ya anak-anak. Nah, pada kesempatan itu diumumkan juga bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Coba perhatikan anak-anak, gambar ini tidak asing ya. Kalian sering melihatnya ketika berada di tengah kota atau ketika sedang jalan-jalan. Nah, benar sekali. Peristiwa heroik yang berikutnya terjadi di kota kita, di kota Semarang, pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Sering disebut pertempuran 5 hari di Semarang. Diawali dari desas-desus persediaan air yang dicemari oleh Jepang. Saat Dr. Karyadi memeriksanya, beliau justru ditembak dan gugur. Nah anak-anak, untuk menghormati jasa Dr. Karyadi, maka dibangun rumah sakit ya dengan nama yang sama, yaitu Rumah Sakit Karyadi. Hal ini membuat rakyat marah. Pemuda Semarang dan daerah sekitarnya menyerbu Jepang. Pemuda yang tewas mencapai 2000 orang, sedangkan pihak Jepang yang tewas adalah 100 tentara. Nah, pada pertempuran ini warga kita banyak yang menggunakan bambu runcing dan sedikit yang menggunakan senjata api. Sedangkan pasukan Jepang seluruhnya memakai senjata api, maka tidak heran korban jatuh paling banyak dari pihak Indonesia. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka dibangun Tugu Muda yang disahkan oleh Presiden Soekarno. Tindakan heroik berikutnya terjadi dari Pulau Kalimantan pada tanggal 14 November 1945. Rakyat menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga di balik papan depan markas sekutu berkumpul kurang lebih 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Untungnya pada peristiwa kali ini tidak ada korban satupun dari pihak sekutu maupun dari pihak Indonesia, karena pihak Indonesia datang dengan cara damai dan hanya mengibarkan bendera merah putih.
Tindakan heroik berikutnya datang dari Bali dan Sumbawa pada tanggal 13 Desember 1945. Para pemuda melakukan serangan serentak terhadap pasukan Jepang dan berusaha untuk merebut markas mereka. Pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Sayang, serangan ini masih gagal karena pihak Jepang masih kuat di benteng-bentengnya dan di markas-markasnya dengan senjata yang lengkap ya anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang kalian sudah mengetahui betapa susahnya kita untuk meraih kemerdekaan. Selain itu, setelah merdeka pun kita harus bertahan dari serangan-serangan bangsa lain agar kemerdekaan kita tidak direbut kembali. Nah, untuk menjaga kemerdekaan kita memiliki sebuah semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bangsa kita memiliki beragam budaya, memiliki beragam agama dan bahasa. Oleh karena itu, apabila persatuan kita kuat, maka kita tidak mungkin untuk dijajah lagi, sehingga kemerdekaan ini akan berlangsung untuk selama-lamanya. Setelah peristiwa proklamasi, ada pekerjaan sangat penting yang harus dikerjakan. Pekerjaan itu adalah pembentukan Negara Kesatuan Indonesia. Banyak peristiwa dalam proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan materi di pembelajaran 4 ya anak-anak. Nah anak-anak, proses pembentukan NKRI bisa kalian baca pada buku paket kalian halaman 113 sampai 114. Selama kalian membaca, kalian boleh mempause video ini. Pause video ini sekarang. Bagaimana anak-anak? Apakah membacamu sudah selesai? Baiklah, apabila membaca kalian sudah selesai, coba kalian kerjakan tugas 1 berikut ini pada buku tugas tematikmu. Silahkan kalian tulis soalnya, kemudian kalian jawab di bawahnya ya anak-anak. Nah, selagi kalian mengerjakan tugas 1, kalian bisa mempause video ini lagi. Pause video ini sekarang. Sudah selesai anak-anak dalam mengerjakan tugas 1. Sekarang kita akan berkenalan dengan unsur-unsur budaya. Yang pertama, ada religi atau agama, atau juga sering disebut dengan kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama ada Islam, kemudian ada Kristen dan Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian ya anak-anak. Karena negara kita agraris, maka banyak warga negaranya yang bekerja sebagai petani. Tetapi tidak hanya petani ya, karena laut kita luas, juga banyak yang menjadi nelayan ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian yang ketiga, unsur budayanya adalah teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu juga mempengaruhi budaya loh. Contoh, sekarang teknologi yang sedang sangat maju adalah smartphone atau handphone ya anak-anak. Nah, sekarang mau kemanapun ya, mau mengakses berita, mau membaca sebuah cerita, mau mendengarkan musik, semuanya bisa melalui handphone. Kemudian yang keempat ada unsur kesenian. Nah, kesenian ini Indonesia sangat kaya loh anak-anak. Dari Sabang sampai Merauke memiliki kesenian daerahnya masing-masing. Berikutnya, yang kelima adalah pengetahuan. Sebuah bangsa akan ditakuti oleh negara lain apabila pengetahuannya sangat maju dan berkembang dengan pesat. Maka dari itu, kalian belajar yang sungguh-sungguh ya. Kemudian yang keenam, ada sistem kemasyarakatan. Nah, di sini adalah sistem di mana sistem kekeluargaan itu sangat berpengaruh. Misalkan seorang anak bangsawan atau trah atau suku tertentu ya,
yang di masyarakat dipandang sangat tinggi dan menjadi tokoh masyarakat. Kemudian yang ketujuh ada bahasa. Tentu saja kalian sudah tahu bahasa di Indonesia sangat banyak ya anak-anak. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa-bahasa daerah lainnya yang sangat berbeda pengucapan maupun bunyinya. Oleh karena itu, kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tidak terasa ya anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Negara damai dengan berbagai agama, budaya, dan bahasa adalah negeri impian manusia. Kita sudah memilikinya, yaitu Indonesia. Pastikan negara kita tetap ada, walau sudah 1000 tahun setelah merdeka. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.